Waduh, wajah Indonesia tercoreng. Media asing soroti Indonesia yang tolak kapal pengungsi Muslim Rohingya mendarat. Keputusan pemerintah Indonesia mendorong kapal kayu berpenumpang sekitar 100 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Biraun Aceh ke perairan Malaysia menjadi sorotan media asing. AFP dalam laporannya pada Selasa menyoroti sikap pihak berwenang Indonesia yang menolak kedatangan mereka, meski sudah ada permintaan dari lembaga non-pemerintah dan PBB agar kapal itu diizinkan untuk mendarat. Alih-alih membiarkan mendarat, pihak berwenang berusaha untuk mengirim kelompok itu kembali setelah memberikan pasokan, pakaian dan juga bahan bakar serta teknisi untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak. Kami berharap pasokan dapat membantu Rohingya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Malaysia seperti yang direncanakan dan dimaksudkan, kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi. Kami akan pantau sampai mereka sampai di tempat tujuan, ujarnya. Kapal kayu itu pertama kali terlihat 2 hari lalu terdampar sekitar 70 mil laut di lepas pantai Indonesia. Amnesty International dan UNHCR sebenarnya telah meminta pemerintah untuk membiarkan kelompok pengungsi Rohingya yang terdampar itu mendarat. Ini tentang hidup dan mati, ada perempuan dan anak-anak, kita harus memperhatikan kesehatan mereka, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Habib dalam sebuah pernyataan. UNHCR juga meminta pemerintah agar membiarkan penumpang kapal turun, menunjukkan pada tidak layaknya kapal itu. Badrudin Yunus, seorang pemimpin komunitas nelayan setempat, mengatakan kepada AFP bahwa nelayan yang mengunjungi kapal tersebut melaporkan ada 120 orang di dalamnya, termasuk 51 anak-anak dan 60 wanita. Dia mengatakan mesin rusak dan para pengungsi tidak bisa berkomunikasi dengan nelayan setempat karena kendala bahasa. Tahun lalu, ratusan etnis Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama itu tiba di Indonesia. Banyak di antara mereka telah melarikan diri ke Malaysia. Wanita iblis ini makin menderita. Kudeta militer karma bagi San Suu Kyi atas dosanya pada Muslim Rohingya. Militer Myanmar melakukan kudeta dan menangkap tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi hampir setahun yang lalu. Ia memimpin Myanmar setelah partainya NLD memenangi pemilu 2015 silam. Namun citranya sebagai tokoh demokrasi tercoreng karena dirinya tidak menunjukkan pembelaan saat etnis Rohingya di Myanmar dibantai oleh militer. Saat itu, San Suu Kyi diam 1000 bahasa bahkan di sidang pengadilan kriminal internasional pada tahun 2019 lalu atas kekejaman terhadap Rohingya. San Suu Kyi membela militer Myanmar. Berbagai laporan menunjukkan bahwa militer Myanmar melakukan aksi genosida terhadap etnis Rohingya. Akhirnya, demi keselamatan jutaan Muslim orang Rohingya, mereka melarikan diri ke luar negeri, salah satunya Bangladesh. Kini tercatat sekitar 1 juta Muslim Rohingya berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Berita kudeta militer di Myanmar menyebar dengan cepat kepada Muslim Rohingya di pengungsian Bangladesh. Ketika mendengar kabar penangkapan San Suu Kyi oleh militer, mereka bersukacita dan merayakannya. Bagi Muslim Rohingya, San Suu Kyi memiliki dosa besar dan menjadi sebab mereka harus keluar dari tanah air mereka sendiri. San Suu Kyi adalah penyebab penderitaan yang selama ini mereka alami. Dia adalah alasan dibalik semua penderitaan Muslim Rohingya. Kita sangat senang untuk merayakannya. Tokoh Muslim Rohingya yang lain juga memberikan pandangan serupa. Awalnya mereka berharap banyak pada San Suu Kyi, namun semua itu lenyap.
Dia, Suki adalah harapan terakhir kami, tetapi dia mengabaikan penderitaan kami dan mendukung genosida terhadap Rohingya, kata Muhammad Yusuf, seorang pemimpin di kamp tetangga Balukhail. Yusuf menambahkan seandainya otoritas Bangladesh memberikan izin, mereka akan melakukan pawai perayaan atas penahanan San Suu Kyi. Kini kabar terbaru, San Suu Kyi akan dihukum lebih dari 100 tahun. Pengungsi Rohingya kutuk kudeta tapi tak kasihan sama sekali pada Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan, kami menyadari watak aslinya. Pengungsi Rohingya mengutuk kudeta militer di Myanmar namun tak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dilansir Al Jazeera, mereka mengatakan tidak merasa prihatin atas lengsernya wanita itu. Pemimpin komunitas Rohingya Muhammad Yunus Arman mengatakan militer Myanmar telah menghabisi keluarga para pengungsi di negara bagian Rakhine saat Aung San Suu Kyi berkuasa. Dia tetap diam tentang itu, dia bahkan tidak mengucapkan kata Rohingya. Dulu kami biasa berdoa untuk kesuksesannya dan memperlakukannya seperti ratu kami. Tapi setelah tahun 2017 kami menyadari karakter aslinya, ujarnya, di kamp pengungsi Katupalong yang luas di distrik Cox's Bazar, kepada Al Jazeera. Kami tidak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi, dia digulingkan dari kekuasaan sekarang. Distrik Cox's Bazar di Bangladesh Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang dilupakan oleh Aung San Suu Kyi. Tempat itu merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Diketahui bahwa warga Rohingya melarikan diri untuk mencari suaka pasca tindakan keras militer pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine itu. Bahkan PBB mengartikan tindakan militer itu sebagai niat genosida. Selama 4 tahun terakhir kami telah membicarakan tentang kembali dengan selamat ke tanah air kami di Myanmar, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti, kata Arman. Pemimpin komunitas Rohingya di kamp Taing Kali, Syed Ullah, mengatakan tidak khawatir soal kudeta. Kami telah lama hidup di bawah rezim militer. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Mereka tidak memprotes genosida yang terjadi di komunitas kami. Sekarang militer berkuasa, kami merasa proses pemulangan kami semakin terhenti.